Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edva Muhammad Ramadan, NIP 197-02-08-2025-061-006. Di sini saya akan membahas mengenai isu permasalahan mengenai pengelolaan arsip surat di Kementerian PKP, khususnya di Inspektorat 3. Di mana yang akan saya bahas sendiri, yang pertama itu adalah perkenalan, kedua latar belakang, ketiga identifikasi isu, keempat data yang digunakan, kelima metode analisis, keenam dampak ke masalah dan gagasan alternatif, ketujuh pembelian gagasan alternatif, dan terakhir adalah rangkaian dan tahapan kegiatannya. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edvan Muhammad Ramadan, bisa dipanggil sebagai Edvan. Saya lahir di Kota Cimahi, 8 Februari 1997. Saya merupakan CPNS tahun 2025 di Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Tujuan saya menjadi ASN yaitu ingin ikut berkontribusi langsung terhadap pembangunan di Indonesia. Langsung masuk ke materi, yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakangnya sendiri itu adalah Kementerian PKP, merupakan kementerian baru, memiliki mandat besar untuk memperkuat tata kelola perumahan dan permukiman Indonesia. Dalam mendukung mandat tersebut, Inspektorat 3 berperan penting memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Peran ini sangat krusial karena menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian. Berdasarkan hal kuesioner yang telah dilakukan di Inspektorat 3 yang telah saya lakukan, teridentifikasi tiga isu utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya, yaitu pertama, kekurangan SDM, yang kedua adalah pengelolaan arsip surat yang belum optimal, dan terakhir adalah dokumen peraturan audit yang belum lengkap. Sehingga dari ketiga isu tersebut yang sering berkaitan dan sama-sama memberi dampak terhadap efektivitas pengawasan. Jika tidak ditangani permasalahan ini, dampak dapat menurunkan efisiensi kerja, memperbesar risiko kehilangan informasi penting, serta menghambat terwujudnya tata kelola yang baik. Sejalan dengan tuntutan SMART ASN, perbaikan atas isu tersebut menjadi penting. SMART ASN menekankan ASN yang profesional dalam melaksanakan tugas, berintegritas dalam menjaga akuntabilitas, adaptif terhadap pemanfaatan teknologi, kolaboratif dalam menyelesaikan masalah lintas rumit. Dengan demikian, nilai SMART ASN sebagai pedoman Inspektorat 3 diharapkan mampu menghadirkan solusi inovatif dalam mengatasi kendala, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung kinerja Kementerian PKP secara keseluruhan. Dari latar belakang tersebut diketahui tiga isu. Yang pertama itu adalah keterbatasan jumlah pegawai, belum optimalnya pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar, dan yang terakhir adalah dokumen peraturan audit yang belum lengkap. Lalu sebelum melakukan analisis, saya mendata dulu. eh, yang saya lakukan itu adalah melakukan kuesioner terhadap pegawai internal di Inspektorat 3. Di sini saya mengambil 8 sampel, yaitu adalah teman-teman CPNS-nya sendiri, di mana dari hasil kuesioner yang saya dapatkan, saya menanyakan mengenai isu permasalahan baik kekurangan SDM dari ketiga topik yang saya bahas. Lalu dari ketiga topik yang saya bahas itu manakah yang paling mendesak, dan menurut teman-teman saya solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi itu tersebut, di mana dia didapatkan bahwa yang pertama itu adalah pengelolaan arsip surat dan disposisi merupakan isu permasalahan yang paling berdampak yang dirasakan oleh para pegawai dibanding dengan isu yang lainnya. Yang kedua adalah hal yang paling mendesak, yaitu adalah dibutuhkannya pengelolaan arsip surat, dan yang terakhir adalah solusi yang paling tepat untuk mengatasi isu tersebut, yaitu adalah digitalisasi dan penataan arsip surat. Dari data tersebut, saya melakukan metode analisis dengan menggunakan metode teknik USG, di mana dari ketiga isu tersebut didapatkan skor yang paling tinggi merupakan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar, di mana dari tabel di samping dapat diketahui bahwa pengelolaan arsip surat menjadi isu yang perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu karena menimbulkan kendala dalam pencarian dokumen, menyebabkan keterlambatan tindak lanjut dari surat, mengurangi efisiensi kerja, dan tidak meratanya tugas staf di Inspektorat 3. Dengan catatan, pertimbangan ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah dilakukan. Dari metode teknik USG, maka dipilih satu, yaitu adalah arsip surat yang dibuatkan diagram fishbone-nya, di mana dari hasil diagram fishbone didapatkan empat metode. Yang pertama adalah SDM, teknologi, metode, dan manajemen. Dari sisi SDM, yaitu adalah kurang disiplin dalam pencatatan surat, awareness-nya rendah. Dari teknologi, yaitu adalah aplikasi e-office yang masih belum maksimal, belum adanya pelatihan pengelolaan e-office. Dari metodenya sendiri, yaitu belum ada format baku, dan proses penyimpanan masih manual. Di sisi manajemen sendiri, tidak ada monitoring dari inspektorat dan belum adanya SOP ke arsip surat. Lalu dampak masalah yang didapatkan itu adalah tindak lanjut terhambat karena dokumen sudah ditemukan. Yang kedua itu adalah risiko kehilangan arsip meningkat karena akibat pencatatan manual, efisiensi kerja menurun, akuntabilitas melemah, dan digitalisasi terhambat. Lalu gagasan alternatif yang saya ada promosikan itu ada lima, yaitu adalah digitalisasi arsip berbasis cloud, penyusunan SOP kearsipan, pelatihan dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi berkala, lalu pengembangan sistem arsip terintegrasi.
Dari kelima gagasan alternatif yang saya sebutkan tadi, saya melakukan penapisan isu kembali menggunakan metode USG yang didapatkan bahwa ternyata digitalisasi arsip berbasis cloud itu dibutuhkan. Dengan pertimbangan nilai tersebut merupakan hasil dari kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dampak yang diharapkan sendiri itu adalah akses dokumen lebih cepat dan transparan. Lalu yang kedua, risiko kehilangan aset berkurang. Yang ketiga adalah proses pengawasan lebih efektif, budaya kerja digital terbentuk. Lalu kolaborasi dan koordinasi antar unit meningkat. Dan juga yang terakhir adalah munculnya inovasi administrasi modern membuat ASN menunjukkan semangat entrepreneurship dengan solusi digital yang adaptif. Lalu rangkaian dan tahap kegiatannya sendiri yang pertama itu adalah adanya analisis kebutuhan dan persiapan sistem dengan tahapan kegiatannya itu adalah mengidentifikasi alur, menentukan aplikasi berbasis cloud. Yang kedua itu adalah rangkaian yang kedua adalah penyusunan SOP kearsipan digital, yaitu menetapkan format baku dan menyusun alur disposisi digital. Yang ketiga itu adalah pengaturan sistem cloud, yaitu adalah membuat akun folder dan tempat digital, lalu menyesuaikan akses pengguna sesuai kewenangannya. Yang keempat itu adalah pelatihan dan sosialisasi pegawai dengan memberikan workshop penggunaan sistem cloud, lalu melakukan simulasi pencatatannya. Yang kelima itu adalah implementasi awal, yaitu menerapkan pencatatan digital di satu unit kerja, lalu uji coba efisiensi pencarian dan kecepatan tindak lanjut surat. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkala, yaitu melakukan evaluasi bulanan terhadap kelancaran sistem dan mengidentifikasi kendala teknis maupun administrasi dan melakukan perbaikannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa penguatan pengelolaan arsip adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi terciptanya ASN yang profesional, berintegritas, dan siap menuju smart ASN. Sekian dan terima kasih.